Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kami mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono mengucapkan selamat pagi dan shalom. Bersama kita akan membangun ibadah kepada Tuhan masih dari rumah kita masing-masing, karena belum diizinkan bersekutu dalam pertemuan langsung. Namun kita bisa bersekutu dalam satu waktu di hari Sabat Tuhan ini. Oleh keadaan yang masih serba terbatas ini, mari kita bangun persekutuan dalam ibadah dengan tetap khidmat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara berdiri, kita masuk dalam ibadah teriring nyanyian Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita masuk dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Hari ini kami bersekutu hanya untuk beribadah kepada Tuhan, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Tema ibadat kita hari ini masih diterangi hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya ulangi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, mari bersama-sama tema ibadat ini kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 379, bait yang pertama dan 4, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Dan yang berharap
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan tidak selalu melewati jalan yang rata dan nyaman. Tidak jarang harus penuh kerikil tajam. Mungkin itu yang membuat kita seringkali tidak sanggup melangkah atau dengan sengaja mencari jalan lain. Tapi ujung-ujungnya kita tidak bisa sampai pada tujuan yang benar. Menyadari akan hal itu, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan bila selama ini kita telah melakukan kebodohan dan berjalan di luar yang ditunjukkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak bisa kami pungkiri di hadapan Tuhan. Semua tampak jelas, termasuk sebagaimana kami adanya yang bodoh dan lemah. Tuhan sudah berkenan menunjukkan jalan yang benar, namun kami telah memilih jalan yang salah. Betapa kami sudah menyimpang dan sengaja tidak taat kepada Tuhan. Kiranya dengan pengakuan kami ini, Tuhan tetap berkenan mengampuni kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana kesaksian kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian Bapak Ibu, berbahagialah kita yang selalu membuka hati bagi jalan Tuhan. Sebab Ia sudah berkenan kembali menarik kita dari jalan yang sesat oleh rahmat-Nya sendiri. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sambut dengan penuh gembira bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 381, bait yang ke-6 dan 7. Bapak, Ibu, dan jemaat dipersilahkan kembali duduk. Sebagaimana keyakinan kita kepada firman Tuhan, bahwasanya sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidup kita. Maka terimalah kini firman Tuhan yang kembali akan menyegarkan hidup kita. Kita terima sabdanya hari ini melalui kesaksian kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kepada salah satu penatua yang bertugas membacakan, dipersilahkan.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bagaikan rusa merindukan sungai-Mu ya Tuhan, bagaikan tanah kering merindukan air hujan, demikianlah kerinduan kami pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati dan memohon kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan terambil dari Matius 15, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28, yang demikian. Dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidom. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Berbahagialah kita yang setia mendengar firman Tuhan, merenungkan dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, konon ada seorang calon taruna ABRI yang bisa lolos pada tahap tes kesehatan karena ngeyel. Berikut kisahnya. Saat dinyatakan ia tidak lulus, ia lantas bertanya, di mana kekurangannya? Penguji menjelaskan bahwa ada salah satu giginya yang cacat dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon taruna ABRI. Lantas ia berdalih, "Loh, bukankah saya nanti jadi tentara itu ditugasi untuk mengangkat senjata, menembak, bukan untuk menggigit? Apa hubungannya gigi dengan menembak?" Demikianlah ngeyelnya salah seorang taruna ABRI atau calon taruna ABRI yang bisa lolos itu. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ngeyel itu suatu saat memang diperlukan. Tidak selamanya ngeyel itu salah. Seseorang mengapa ngeyel? Karena yakin dia benar. Namun demikian, tetap sadar terhadap aturan yang berlaku. Sebagaimana kisah Alkitab hari ini. Kita dapati seorang perempuan Kanaan yang sedang ngeyel di depan Tuhan Yesus dan para murid. Oleh Matius, kisah ini ditulis sengaja sebagai pengajaran iman.
Iman yang besar akan mendatangkan kuasa yang besar. Apa toh iman itu, Bapak Ibu? Iman adalah keyakinan atau percaya kepada segala sesuatu yang dianggap lebih berkuasa, baik itu kelihatan maupun tidak kelihatan. Sementara menurut surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka iman selalu mengandung bukti keyakinan sekaligus harapan atas keyakinan itu sendiri. Kembali kepada kisah perempuan Kanaan. Tuhan Yesus kepada perempuan itu mengatakan bahwa ia mempunyai iman yang besar. Sekarang mari kita selidiki di mana letak kebesaran iman perempuan Kanaan itu bila Tuhan Yesus mengatakan ia telah mempunyai iman yang besar. Yang pertama, perempuan Kanaan itu sanggup untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perempuan Kanaan itu memanggil Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Kita ketahui Bapak Ibu, Daud ini adalah Raja Israel yang pernah membawa puncak kejayaan bangsa Israel. Maka dengan menyebut anak Daud berarti sekaligus mengakui Yesus ini adalah raja, sekurang-kurangnya keturunan raja. Karena perempuan ini mengakui Yesus adalah raja, maka dia selalu berusaha untuk mendekat di hadapan Tuhan Yesus sambil menyembah. Ia mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus Sang Raja itu sebagai satu-satunya tempat untuk menggantungkan harapan. Yang kedua, perempuan Kanaan itu selalu berusaha yang secara terus-menerus tanpa putus. Perempuan itu tidak kenal putus asa dan tidak jera, berseru kepada Tuhan Yesus untuk selalu memohon pertolongannya. Sekalipun ia diberhadapkan dengan rintangan. Para murid sempat memohon kepada Tuhan Yesus supaya segera menyuruh perempuan ini pergi. Tetapi perempuan itu dengan sengaja mengabaikan. Ia tetap berseru dan terus berusaha untuk bisa dekat kepada Tuhan Yesus. Ia yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Maka dia tidak henti-hentinya untuk selalu berusaha mendekat dan memohon. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang luar biasa. Karena ngeyelnya si perempuan itu, karena tidak jera-jeranya perempuan itu selalu berusaha untuk mendekat dan memohon kepada Tuhan Yesus, secara tidak langsung Bapak Ibu, perempuan ini dibimbing kepada kesadaran diri. Tuhan Yesus mengatakan, tidak baik memberikan roti kepada anjing, sementara itu masih disediakan untuk anak-anak. Ini menyangkut prioritas, ini menyangkut aturan.
perempuan itu sesungguhnya masih belum masuk hitungan, apalagi prioritas. Namun tidak membuat semangatnya itu surut. Bahkan ia percaya, sekalipun hanya seperti remah-remah yang tidak berharga, apabila itu jatuh, apabila itu datang dari Tuhan Yesus, akan tetap mempunyai kuasa yang besar. Sekalipun dia dianggap seperti anjing rumahan, walaupun disayang oleh majikan, tetapi tidak akan bisa mengalahkan kasih majikan kepada anaknya sendiri. Ia sadar. Jadi dari kesungguhan, dari ketidakputusasaan, dari usahanya yang terus-menerus, perempuan itu sengaja sedang mengalami pimpinan Tuhan untuk bisa menyadari siapa dirinya dan dia harus berbuat apa. Demikianlah Bapak Ibu, perjalanan panjang yang dilalui oleh perempuan Kanaan. Bersama pergumulan demi anaknya, ia ditunjukkan aturan hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Tuhan. Bahwasanya beriman kepada Tuhan itu harus benar-benar mengakui kekuasaannya. Tidak punya pilihan lain kecuali hanya berharap kepada Tuhan. Dari pengakuan tersebut akan muncul kekuatan untuk tidak pernah jera dan putus asa berusaha. Berjuang tanpa henti. Beriman kepada Tuhan itu sekaligus menerima proses. Harapan tidak harus terwujud cepat instan, tetapi sanggup menjalani proses yang panjang dan rumit. Proses yang terkadang melelahkan selalu diyakini sebagai cara Tuhan membimbing dalam kebenaran. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kisah ini sekaligus mengajarkan cara yang benar ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Doa bukan hanya sebagai ajang untuk memohon dan memaksa Tuhan melakukan kehendak manusia. Tetapi doa merupakan media komunikasi dialogis. Manusia bertanya, Tuhan menjawab. Manusia memohon, Tuhan memberi petunjuk. Itu sebabnya, Bapak Ibu, mengapa ada banyak doa yang konon tidak dikabulkan. Karena manusia tidak paham dengan aturan. Tuhan sudah menjawab, tetapi manusia tidak sanggup melakukan dan menjalani proses yang ditunjukkan Tuhan. Nah, iman yang besar itu adalah iman yang teruji bersama proses. Bersama kisah ini, semoga membahani saya dan panjenengan untuk bisa bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Supaya tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan hingga jera saat kita sedang diproses oleh Tuhan demi terwujudnya harapan yang kita gantungkan kepadanya. Percayalah, iman yang besar itu sungguh akan membawa kuasa. Dan jangan salah paham, melalui proses itulah saya dan panjenengan diuji imannya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari Bapak Ibu bersama-sama kita sambut renungan yang barusan kita gumuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 445, bait yang pertama dan dua, harap akan Tuhan dan seterusnya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, lama berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setia Engkau selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan bersama persembahan yang mampu kita bawa kepadanya. Mari kita bawa persembahan dengan pengakuan sebagian kesaksian kitab Yesaya 38 ayat 19 sampai 20a yang demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat 444. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadat kita kali ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan mengingatkan kami dan mengajari kami untuk bisa bertindak berbuat dengan benar sebagai wujud iman kami kepada Tuhan. Tuhan sudah berkenan memperkenalkan aturan-aturan hidup yang benar, aturan-aturan pertumbuhan iman, sehingga kami memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan, teriring dengan sikap dan perbuatan yang seimbang dengan apa yang telah kami mohon di dalam setiap doa kami. Sebagaimana kali ini, kami bersyukur kepadamu, bersama persembahan yang kami bawa. Tolong Tuhan, terima dan berkati persembahan kami ini, sekaligus ajari kami untuk bisa mempersembahkan yang lebih baik lagi adalah hidup kami seutuhnya untuk mendukung setiap pewujud nyataan rencana Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Kertosono ini. Beberapa hari yang lalu telah kami lakukan bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 dengan mengajukan perizinan kepada pihak pemerintah yang berwenang dan sudah dilakukan verifikasi. Kini kami tinggal menunggu. Kami selalu berdoa kepada Tuhan dan memohon agar semuanya lancar dan segera kami mendapatkan izin, sehingga kami pun yang sudah rindu untuk bersekutu dalam satu tempat, segera dapat melaksanakan. Toh demikian, kami perlu sabar, sebagaimana wujud iman kami harus mengikuti aturan yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah melibatkan diri dalam tugas khusus, terutama para medis yang disebut-sebut dengan orang dalam risiko, karena telah mengambil tugas yang begitu besar risikonya. Kiranya Tuhan tetap melindungi mereka. Sementara bagi saudara-saudara kami yang terdampak, biarlah Tuhan juga berkenan
untuk tetap memberikan kekuatan. Kami yakin dengan jalan itu kami akan semakin mengerti bagaimana Tuhan sedang memproses kami untuk menjadi umat yang tangguh, yang memiliki pertumbuhan iman hari demi hari. Kami berdoa untuk persiapan menuju new normal. Bersama rekan-rekan yang sudah mempersiapkan diri, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati semuanya, hingga pada saatnya kami pun segera dapat melaksanakan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang sesungguhnya hendak kami mohonkan kepada Tuhan, tetapi karena keterbatasan ingatan kami tidak mampu untuk menyebut satu persatu. Yang jelas, bagi saudara kami yang sakit, seperti Bapak Pujarso, Bapak Danar Wahyudi, Bapak Agus Yulianto, Bapak Slamet Yakub, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Tuti Nono, dan Mbak Reni, yang semuanya ini sesungguhnya sedang bergumul untuk menanti dengan sabar sempurnanya pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan tetap kuatkan dan berikan mereka pengharapan. Sementara bagi saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan khusus, yang membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan tempat untuk belajar, hingga menentukan teman hidupnya, Tuhan tetap berkenan memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita segera undur dari tempat ini, dari tempat kita masing-masing, dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 429, bait yang pertama dan 3. Masih banyak orang berjalan dan seterusnya. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang lelah.
Mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan memanggil kita semua untuk pergi sebagai pekerja bagi-Nya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab segala jerih payahmu tidak akan sia-sia, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing hari ini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ku menyembah dan